benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, di sekitar kalian pasti banyak benda-benda yang terbuat dari kayu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, lemari, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian, benda yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran. Lalu, benda yang terbuat dari plastik. Sekarang ini, banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Dan kemudian recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Jangan lupa 3R ya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Ada beberapa benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Benda yang terbuat dari kaca antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu, benda-benda yang terbuat dari logam, contohnya adalah panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena
logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas. Lalu, benda yang terbuat dari karet ada penghapus pensil. Penghapus pensil dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet adalah ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Adik-adik, apakah setiap anak dalam bermusyawarah itu boleh memberikan pendapatnya? Tentu boleh adik-adik, setiap anak boleh memberikan pendapat saat bermusyawarah. Lalu di sini mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Pendapat itu usulan adik-adik. Mengapa ya kita harus memberikan usulan saat bermusyawarah? Ya karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah tersebut. Lalu, apa yang terjadi jika dalam musyawarah itu hanya satu atau dua orang saja yang memberikan pendapat adik-adik? Nah, yang terjadi adalah hasil dari musyawarah itu hanya dari dua orang tersebut yang memberikan pendapatnya. Jadi sumbernya hanya dari dua orang tersebut. Kalau semua memberi pendapat adik-adik, kita bisa mencari kesepakatannya. Jadi bisa semakin beragam hasil musyawarahnya adik-adik. Jadi kalian harus berani berpendapat karena musyawarah itu kita cari kesepakatan atau mufakat dari suatu masalah. Adik-adik, apakah kita boleh memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah? Nah, tentunya tidak boleh adik-adik, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Contoh misalnya dalam musyawarah pemilihan ketua kelas. Kalian berpendapat bahwa ini saja yang jadi ketua kelasnya, tapi teman kalian ternyata banyak yang tidak setuju bahwa teman ini menjadi ketua kelas. Nah, itu kalian tidak boleh memaksakan kehendak adik-adik. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris adik-adik. Nah, ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris adik-adik? Ya kalau kita memakai penggaris dari kaca, kalau jatuh ya otomatis akan pecah ya adik-adik, karena kaca itu kan mudah pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris kalian. Kita akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, di sini ada satuan meter yaitu M, sentimeter itu cm, dan milimeter itu mm. Kita akan pelajari 3 satuan panjang ini. Adik-adik, dalam 1 meter itu jika diubah ke sentimeter itu 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jika diubah dalam milimeter, maka 1 meternya sendiri ada 1000 milimeter. 1 cm jika diubah ke dalam milimeter itu ada 10 milimeter. Nah, sekarang perhatikan Beni mengukur panjang pita. Panjang pitanya adalah 5 meter lebih 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, berarti di sini 5 meter ditambah 30 cm. 5 meternya sendiri kita ubah dalam sentimeter, yaitu 500 cm. 30 cm-nya sudah sentimeter. Berarti kita tinggal menjumlahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Panjang mobil Dayu adalah 410 cm. Nah, 410 cm ini diubah satuannya menjadi meter. Nah, nanti kita akan belajar cara mengubahnya adik-adik. Di sini Kak Citra jelaskan dulu.
410 cm itu sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm jika diubah menjadi meter itu sama dengan 4 meter. Nah, 10 cm-nya karena kalau diubah jadi meter itu jadi koma, kita biarkan dulu adik-adik, tetap 10 cm. Nah, jika digabungkan maka panjang mobil Dayu, ayah Dayu ini 4 meter 10 cm atau 4 meter lebih dari 10 cm. Bagaimana sih Kak caranya mengubah? Nah, kita pelajari ini adik-adik. Kita ingat tadi 1 meter itu ada 100 cm. Nah, kalau di sini ada 6 meter, berapa cm? Maka kita bisa mencarinya dengan cara kita tulis angka 6 dikali 100. Karena 1 meternya ada 100 cm. 6 dikali 100 itu adalah 600. Maka 6 meter itu sama dengan 600 cm. Contoh yang lain nih adik-adik. 7 meter berapa sentimeter? Nah, berarti kita tulis 7 dikali 100. 7 dikali 100 sama dengan 700. Berarti 7 meter itu sama dengan 700 cm. Lalu sekarang bagaimana dengan kebalikannya Kak Citra? Misalnya sentimeter diubah ke dalam meter. Nah, kita tetap sama, pakai 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kalau ada soalnya 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, adik-adik untuk mencarinya kalau meter ke sentimeter kita bisa kalikan. Nah, untuk sentimeter ke meter itu kita bisa bagi adik-adik. Jadi 500 dibagi 100. Itu nanti ketemu berapa meter adik-adik. Kak, susah nih Kak, kan pembagian pakai angka 0 nih. Eits, mudah loh adik-adik pembagian dengan angka 0. Nah, kalau di sini angka 500 memiliki 0 dan angka 100 memiliki 0 juga, maka kita bisa coret saja angka 0-nya. Misalnya di sini dicoret 1, maka di angka 100 juga angka 0-nya dicoret 1. Karena masih sama-sama punya satu angka 0 lagi, ya kita coret saja adik-adik. Maka ketemu di sini 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter. Coba contoh lain adik-adik. 700 cm ada berapa meter? Maka kita cari dengan cara 700 dibagi 100. Kita coret nih adik-adik angka 0-nya. Karena sama-sama memiliki angka 02, kita coret dua-duanya. Ketemu 7 dibagi 1. Berapa 7 dibagi 1? Ya, jawabnya 7. Berarti 700 cm itu sama dengan 7 meter. Kak Citra punya soal berikutnya ya, yang masih 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, di sini ada 2 satuan panjang adik-adik. Kita ubah dulu yang belum, satuannya belum sama dengan yang dicari. Di sini satuan yang dicari adalah sentimeter. Berarti yang belum sama adalah 2 meter. 45 cm ini satuannya sudah sama. Maka kita ubah dulu 2 meter menjadi sentimeter dulu. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 2 meter menjadi sentimeter tadi dikali atau dibagi meter ke senti? Ya, dikali, berarti 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100? Ya, 200 cm. Berarti di sini kita tulis 2 meter sama dengan 200 cm. Baru ditambah 45 cm. Sama dengan 245 cm. Jadi jawabnya 2 meter 45 cm itu sama dengan 245 cm. Berikutnya nih adik-adik, ya masih contoh yang sama. 4 meter 32 cm itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita harus tahu dulu satuan panjang mana yang belum sama. Ya, 4 meter ini. Nah, 4 meter kita ubah dalam sentimeter adik-adik. Berarti 4 meter ada berapa sentimeter? 4 dikali 100. Berapa 4 dikali 100? Ya, 400. Berarti 4 meter itu sama dengan 400 cm.
meter. Kita tuliskan di sini 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432. Jadi 4 meter 32 cm itu sama dengan 432 cm. Mudah kan adik-adik? Kalian bisa berlatih di soal-soal yang lain ya, yang ada di buku kalian masing-masing. Apa keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Nah, kita belajar bahwa dengan musyawarah ini terjalin suatu hubungan yang baik antar anggotanya dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil untuk seluruh anggota organisasi atau kelompok yang melakukan musyawarah. Jadi keuntungannya banyak nih adik-adik, mempererat persaudaraan, mengambil keputusan atau mufakat ya. Di sini juga dikembangkan sikap saling menghargai. Ternyata bermusyawarah itu sangat menguntungkan adik-adik. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, saat bermusyawarah pasti ada beberapa orang yang akan menyampaikan pendapatnya ya. Kalian juga harus berani menyampaikan pendapat kalian saat bermusyawarah. Nah, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Ya, dengan cara tidak memaksakan kehendak dan tidak mengejek pendapat yang disampaikan oleh teman kita kalau pendapat itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Begitu adik-adik, itu cara menghormati pendapat orang lain. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Nah, yang terjadi ya tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perselisihan, sebab saling menghargai pendapat orang lain itu membawa suasana damai adik-adik. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Nah, adik-adik masih ingat ya, meteran gulung ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasanya itu digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu adik-adik. Diingat-ingat ya. Jadi meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti itu seperti berikut ini. Nah, di sini Siti itu mengukur beberapa benda ya. Kita masih ingat tentang satuan panjang yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, benda yang diukur Siti yang pertama itu adalah ukurannya adalah 254 cm. Lalu Siti ingin mengubahnya menjadi meter dan sentimeter. Nah, adik-adik bagaimana ya caranya? Nah, 254 cm itu sama dengan 200 ya, kita pisahkan. 200 cm ditambah 54 cm. Nah, sekarang kita ubah menjadi meter dan sentimeter. Jadi 200 cm-nya kita ubah meter, yang sentimeter yang belakang ini masih tetap. Berarti kita coret-coret dulu, 200 cm itu ada berapa meter? Nah, kita ingat lagi adik-adik, 200 cm sama dengan berapa meter? Kalau 1 meter sama dengan 100 meter, berarti kita kalikan dari meter ke sentimeter. Nah, sekarang kalau dari sentimeter ke meter, berarti angka 200-nya ini kita bagi 100 adik-adik. Nah, masih ingatkah kalian pembagian dengan angka 0 ya di sini ya? Sama-sama punya angka 0, berarti kita coret saja karena di sini punya angka 01, di sini kita coret 1. Ternyata masih punya angka 0 lagi, kita coret lagi, di sini juga kita coret lagi. Ketemu pembagian yang baru yaitu 2 dibagi 1. Berapa 2 dibagi 1? Ya, 2. Berarti 200 cm sama dengan 2 meter. Nah, 2 meternya ini kita taruh di sini adik-adik. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu baru ditambahkan ini sisanya 54 cm. Jadi 254 cm sama dengan 2 meter ditambah 54 cm.
Benda kedua yang diukur oleh Siti itu panjangnya adalah 390 cm. Nah, mau diubah ke dalam meter dan sentimeter lebihnya. Nah, kita bisa buat penjumlahan 390 ini kita uraikan adik-adik. Berarti 300 cm ditambah 90 cm. Nah, 300 cm-nya ini kita ubah menjadi meter, 90 cm-nya ini tetap menjadi sentimeter. Nah, kita cari tahu dulu 300 cm berapa meter. Maka kita coret-coret di sini. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, 300 cm menjadi meter itu kita bagi dengan 100. Sama seperti tadi, sama-sama punya 02, kita coret saja nolnya adik-adik supaya mudah pembagiannya. Nah, sekarang ketemu nih pembagiannya, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, 3 dibagi 1 itu 3. Maka 300 cm sama dengan 3 meter. Kita tuliskan di sini adik-adik, 3 meter ditambah 90 cm. Jadi 390 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Nah, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan itu 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita akan mengubah 250 cm-nya itu ke dalam meter dan sentimeter lebihnya. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi adik-adik, 250 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik sentimeter. Maka kita uraikan dulu 250-nya. 250 itu kita uraikan sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Nah, 200 cm-nya ini kita ubah dalam meter. 50-nya kita tetap adik-adik karena satuannya sama-sama sentimeter. Nah, kita cari tahu dulu 200 cm itu berapa meter. Nah, berarti 200 dibagi 100. Sama-sama punya 0, kita coret saja. Maka ketemu 2 dibagi 1. Berapa 2 dibagi 1? Ya, 2. Berarti 200 cm sama dengan 2 meter. Lalu kita tulis di sini 200 cm sama dengan 2 meter. 50 cm-nya karena sama-sama satuannya sentimeter tidak perlu diubah. Jadi 50 cm. Jadi jawabnya 2 meter ditambah 50 cm atau 2 meter 50 cm. Maka mana jawaban yang benar yang sesuai dengan kebutuhan kayu oleh tukang ini ya, tukang kayu ini? Maka inilah yang kita centang adik-adik karena 2 meter 50 cm.